Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kuba TV yang berbahagia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Dalam kesempatan ini, saya, Dini Setiaudi Pramesti, akan menemani sahabat Kuba TV ngobrol santai tentang pembelajaran di era pandemi. Kali ini saya tidak sendirian, kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang dokter yang juga menjabat sebagai Kepala SMK Wiyata Husada. Beliau adalah Dr. Gigi Cici Setiawati. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat. Alhamdulillah. Nah, dokter, ngomong-ngomong tentang pandemi, ini kan sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Dan ini juga berdampak pada banyak sektor, salah satunya adalah sekolah. Di SMK Wiyata Husada, bagaimanakah pembelajaran selama era pandemi seperti ini? Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah, sahabat Kuba TV, kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat tentunya. Dalam kegiatan kali ini kita akan mengobrolkan apa sih tentang SMK Wiyata Husada. Di sini tadi Bu Dini memberikan pertanyaan terkait dengan bagaimana sih pembelajaran kita di masa pandemi ini. Alhamdulillah pembelajaran kita untuk anak-anak SMK Wiyata Husada berjalan dengan lancar. Lancar di sini bagaimana Bu Dini? Yaitu pembelajarannya bersifat learning blended system, yaitu kolaborasi antara pembelajaran secara online dan pembelajaran secara offline atau pembelajaran tatap muka. Di sini sahabat Kuba TV, kami ingin menginformasikan apa saja sih yang didapat anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Kami tentunya dengan adanya perubahan, dengan adanya model pembelajaran yang biasanya tatap muka menjadi pertemuan online ini, mau tidak mau belajar. Salah satunya menggunakan sistem informasi manajemen sekolah, di mana anak-anak pembelajarannya bersifat online. Ada apa saja? Banyak sahabat Kuba TV. Jadi di sini kami dari pihak sekolah menggunakan berbagai metode. Yang paling mudah yaitu WhatsApp. Ada lagi yang selanjutnya yaitu pembelajaran melalui Google Classroom. Kemudian ada lagi pembelajaran melalui Google Meet. Jadi anak-anak kadang memang kita berlakukan menggunakan Zoom, cuman lebih banyak kepada Google Meet karena keterbatasan wilayah di mana siswa-siswi SMK ini ada beberapa yang berada di kaki pegunungan misalkan. Jadi hal ini membuat kita mencari terkait dengan model-model pembelajaran yang mudah untuk bisa diterima anak-anak. Di sini Bu Dini dan sahabat Kuba TV, kami ingin menginformasikan terkait dengan pembelajaran siswa ini tidak hanya masalah pembelajaran saja. Jadi ada pembiasaan siswa yang kita lakukan secara online. Ada apa saja? Sekolah ini adalah sekolah yang mencetak siswa-siswi untuk dapat diterima di dunia kerja sesuai dengan visi dan misi sekolah. Visi di sini yaitu sebagai perusahaan jasa, di mana mencetak lulusan-lulusan SMK untuk dapat diterima kerja sesuai dengan syariat agama Islam. Di sini kami juga mengajarkan mengaji kepada anak-anak. Kita juga membiasakan anak-anak melakukan sholat berjamaah. Nah di sini Bu Dini dan sahabat Kuba TV,
Terkait dengan pembiasaan tersebut, apabila online bagaimana, itu tetap kita lakukan. Anak-anak secara online melaporkan kepada kita tentang sholatnya, tentang ngajinya, yang mana anak-anak langsung mengaji bersama guru-guru pembimbing. Dilakukan kapan? Pada saat setelah asar untuk siswa yang tidak asrama, dan setelah isya untuk siswa yang asrama. Jadi di sini kami walaupun masa pandemi ini kita tetap melakukan pembelajaran aktif dan juga melakukan pembiasaan siswa secara aktif. Di mana kegiatan kami harapannya, apakah pernah melakukan pembelajaran tatap muka selama pandemi? Pernah, dengan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk anak-anak sebelum datang ke sekolah, itu kita wajibkan untuk melakukan namanya lapor diri. Lapor diri ini adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh anak-anak, di mana nantinya anak-anak ini dinyatakan sehat. Ada apa saja lapor dirinya? Kami informasikan Bu Dini ya. Jadi untuk anak-anak ini nanti lapor dirinya mengenai antigen. Di sini anak-anak alhamdulillah kemarin yang tahun pelajaran kemarin itu sempat datang beberapa kali ke sekolah dan juga dicek alhamdulillah negatif semua. Jadi terkait dengan persiapan selama pandemi ini, kemarin anak-anak datang ke sekolah melakukan hal tersebut, termasuk kemarin gurunya sudah dilakukan vaksin Bu Dini. Nah di sini anak-anak selama pandemi di sini harapannya karena kita siswa-siswi SMK, anak-anak ini prakteknya juga dapat di sekolah. Kenapa kita kemarin sempat masuk dan lain sebagainya? Itu dikarenakan kita siswa-siswi SMK itu tidak bisa praktek secara online. Jadi kalau prakteknya online itu kan tidak bisa. Jadi kemarin sempat anak-anak datang dengan program yang kita sebut sebagai Swida menjadi rumah sakit. Jadi prakteknya di sekolah, pembimbing rumah sakit, terutama yang dari rumah sakit Punten, itu yang hadir ke sekolah. Di sini memang ada beberapa hal yang kurang kemarin. Jadi terkait dengan persiapan-persiapan tentunya semakin kita tingkatkan di pembelajaran kita selanjutnya. Yeah. Baik Bu Cici, berarti bisa saya simpulkan bahwa meskipun kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa, tapi pembelajarannya masih bisa dilakukan secara maksimal melalui media dan metode yang dipersiapkan oleh sekolah, begitu ya? Betul. Nah, dan untuk informasi kepada sahabat Kuba TV, meskipun pandemi, jadi siswa-siswa masih bisa mendapatkan pembelajarannya maksimal, masih bisa praktik di sekolah dengan program Swida menjadi rumah sakit. Nah, untuk persiapan kedepannya Bu Cici, apakah masih menggunakan daring sampai pandemi selesai atau ada rencana untuk pembelajaran tatap muka? Baik, terima kasih Bu Dini dan sahabat Kuba TV. Kami di SMK ini punya program ini yang mana harapannya anak-anak ini bisa masuk. Karena dengan kondisi pandemi ini tentunya orang tua tidak ingin anaknya berlama-lama di rumah. Nah kami alhamdulillah dari SMK sudah mendapatkan izin tertulis dari Satgas Covid Kota Batu. Jadi izin pertemuan tatap muka ini sudah kita dapatkan dan alhamdulillah di ACC. Jadi insya Allah sahabat Kuba TV untuk siswa-siswi SMK khususnya di SMK Wiyata Husada ini nantinya akan melakukan pembelajaran tatap muka. Kapan waktunya? Ini harapannya setelah PPKM. Jadi PPKM ini informasi kan terakhir tanggal 20 ya, tapi ternyata diperpanjang. Jadi PPKM darurat ini apabila dicabut nanti harapan kita anak-anak bisa segera hadir di sekolah. Baik sahabat Kuba TV, terkait dengan rencana ini akan kita lakukan apabila suasananya kondusif. Kondusif di sini apa? Apabila kasus di rumah sakit ataupun kasus kita di lingkungan sekolah ini apabila
efek kurang baik berarti anak-anak tetap di rumah. Tapi insya Allah setelah PPKN ini harapan kami anak-anak bisa segera masuk ke sekolah, di mana harapannya kondisinya juga kondusif. Baik sahabat Kuba TV, berarti sudah kita ketahui bersama ya bahwa SMK Wiyata sudah memiliki surat izin resmi untuk melakukan tatap muka, gitu Cici. Iya betul. Oke, baik, berarti mungkin SMK Wiyata akan merencanakan adanya pembelajaran tatap muka. Nah, untuk tatap muka sendiri, apakah ada persiapan khusus yang harus dilakukan atau yang akan dilakukan di SMK Wiyata Husada? Baik, tentunya kami berbenah di sini apa-apa saja yang harus kami lakukan terkait dengan persiapan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Di sini kami tentunya sudah baik guru, kepala sekolah dan seluruh instansi yang ada di sekolah ini harapannya sudah melakukan vaksin. Vaksin ini sudah 100% kita lakukan dengan untuk guru dan karyawan di SMK. Jadi alhamdulillah seluruhnya sudah divaksin untuk gurunya. Kemudian kami di SMK juga punya namanya Satgas Covid SMK. Jadi ada Satgas Covid di SMK yang mana setiap harinya mereka mengukur suhu tubuh siswa, mengukur saturasi oksigen siswa dan juga tamu-tamu yang lain. Jadi di SMK sudah ada Satgas Covid-nya, jadi insya Allah bisa terkondisikan dengan baik. Kemudian ada program yang lain yaitu rencana vaksinasi yang akan dilakukan untuk siswa-siswi SMK, yang mana ini programnya oleh pemerintah. Jadi anak-anak ini sudah masuk dalam kategori vaksin. Jadi kemarin sudah beberapa di Jawa Barat itu sudah banyak siswa-siswinya yang sudah divaksin. Untuk di SMK ini masih direncanakan karena posisinya mengikuti arahan dari Pemprov Jatim. Dalam hal ini cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu. Jadi insya Allah nanti anak-anak sudah kita daftarkan untuk vaksinnya, tapi untuk pelaksanaannya belum. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya untuk anak-anak nantinya akan ada duta Satgas Covid, di mana ini nanti ditunjuk oleh sekolah. Jadi nanti anak-anak ada yang menjadi Satgas Kesehatan, ada Satgas Kebersihan, ada Satgas Keamanan, dan juga Satgas Pembelajaran. Apa itu Satgas-Satgas itu? Jadi dari sini nanti anak-anak ini yang bersekolah di SMK Wiyata Husada tentunya itu akan diukur setiap hari saturasinya, suhunya, sampai nanti waktunya piket di kelas. Setelah piket nanti akan ada tim dari SMK yang menyemprot dan lain sebagainya. Penyemprotan dan desinfektan ini gunanya apa? Nanti kita ini benar-benar mempersiapkan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Termasuk nanti anak-anak ada namanya polisi siswa, jadi di Satgas Keamanan. Harapannya apa? Mungkin setelah anak-anak makan kue dan lain sebagainya, itu apabila tidak menggunakan masker dengan tepat, dengan pas dan lain sebagainya, nanti ada temannya yang mengingatkan. Jadi itu adalah Satgas Keamanan. Dan juga ada Satgas Pembelajaran terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah di sini untuk duta Satgas Covid ini, sahabat Kuba TV dan Bu Dini, ini didukung dan dilatih berdasarkan pantauan dari tim Rumah Sakit Punten. Pelaksanaannya nanti anak-anak akan mendapatkan pelatihan. Proses pelatihannya ini kita masih dalam proses di mana nantinya anak-anak pada saat tatap muka di sekolah itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Jadi alhamdulillah karena kita satu lingkungan dengan Rumah Sakit Punten, jadi terkait dengan Satgas Covid anak-anak ini, duta Satgas Covid ini dapat terkondisikan langsung oleh rumah sakit. Kalau mungkin di sekolah lain itu bisa bekerja sama dengan puskesmas ya Bu Dini, tapi kalau kita karena di sini ada rumah sakit yang satu lingkungan, makanya kita dilatih dan dipantau langsung oleh tim dari Rumah Sakit Punten. Itulah gambaran dari sekolah tangguh COVID yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita lakukan atau yang
ingin kita persiapkan untuk anak-anak di tahun pelajaran yang baru ini. Tentunya kami dari pihak sekolah sudah mempunyai program-program yang meningkatkan kebutuhan anak-anak terkait dengan persiapan nanti di dunia kerja. Karena masa pandemi ini memang agak susah kita mempraktekkan anak-anak, jadi nanti kita punya opsi-opsi Bu Dini. Jadi nanti bagaimana persiapan-persiapan terkait dengan sekolah tangguh COVID ini. Jadi sekolah tidak bukan hanya siswa saja yang belajar, jadi nanti dari guru dan tim-tim yang ada di sekolah ini juga belajar terkait dengan sekolah tangguh COVID. Mungkin itu Bu Dini. Oke, baik. Terima kasih Bu Cici atas penjelasannya, bahwa sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bu Cici bahwa untuk melaksanakan tatap muka di SMK Wiyatausada khususnya banyak sekali yang akan dipersiapkan atau akan dilakukan. Tadi sudah disebutkan bahwa pertama melakukan vaksinasi baik guru maupun siswa, kemudian ada pembentukan Satgas Covid, kemudian pemilihan duta prokes dan pengawasan langsung dari rumah sakit Punten. Baik Bu Cici, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan ngobrol santai dengan kita semua sahabat Kuba TV. Baik sahabat Kuba TV, demikian tadi ngobrol santai dengan saya Bu Dini selaku guru dari SMK Wiyatausada dengan Bu Cici selaku kepala SMK Wiyatausada. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat bagi sahabat Kuba TV semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk share, follow, dan subscribe channel Kuba TV. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.